Kisah Nabi Hanzalah alaihissalam. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah juga merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun kisah mengenai kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabur Rash, dan Allah mengabadikannya dalam surah Qaf ayat 12. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj yang menjadi salah satu tempat burung yang bernama Anqa. Anqa adalah seekor burung besar yang apabila terbang sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya menyerupai leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 1 lagi yang pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam, bahkan bisa membawa seekor gajah yang mati. Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Ashabur Rash, sampai suatu saat burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabur Rash, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung Anqa pun terbakar sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah untuk mengajak kaum Ashabur Rash beriman. Lalu siapa sebenarnya Ashabur Rash? Menurut Kisah Al-Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kaum Ashabur Rash ini merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum Ashabur Rash sering disebut kaum Ras. Nabi Hanzalah diutus ke kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ras merupakan kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah salah satu pohon sanobar yang bernama Syakbirah. Syakbirah itu sendiri memiliki arti raja pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah atau kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung Anqa, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu hayat al-ilahiyah karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut Raushan Qaum. Kemudian mata air ini yang mengaliri desa kaum Ras. Kaum Ras memiliki 12 desa. Lalu kaum Ras pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh itu. Kaum Ras pun menanam pohon sanobar di tiap desa dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafid. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi, sehingga mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri mereka sendiri ataupun hewan ternak. Bahkan mereka membuat peraturan, barang siapa yang meminumnya maka akan dibunuh. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan, dan pohon sanobar sebagai inti dari kehidupan Tuhan juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus mereka sembah. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Kaum Ras sering mengadakan acara sehari dalam 1 bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar itu, mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon sanobar. Mereka menyembelih hewan itu untuk dijadikan tanda bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan agar tiap doa dan harapan dikabulkan. Setelah mereka menyembelih, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon, menangis, dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Ras berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfan, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat.
Nabi Hanzalah pun mulai berdakwah kepada kaum Ras. Namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hanzalah pun tidak tinggal diam. Nabi Hanzalah mulai berdoa kepada Allah untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama dakwah, kaum Ras tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Sampai suatu saat, ada seorang budak yang berkulit hitam mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah, lalu budak itu beriman kepada Allah. Kemudian kaum Ras yang masih geram dan marah kepada Nabi Hanzalah pun menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkan ke dalam sungai yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam itu tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Dia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Dia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Sampai suatu ketika, budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu dan ia pun mulai beristirahat. Namun saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Ia tertidur selama 7 tahun. Selama ia tertidur, kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 39. Namun beberapa orang dari mereka telah bertaubat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Hanzalah. Setelah itu, Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Diceritakan dalam sebuah tafsir, Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, kami tidak tahu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh Nabi itu, dan setelah wafatnya Allah membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya. Dan dialah budak yang pertama masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.